Teman-teman, mereka ini nggak mati. Kecelakaan itu tidak membunuh mereka secara fisik, tapi jiwa mereka tersedot masuk dan terperangkap di dalam desa Kalasunyi. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sada Inggia. Hari ini kita akan bahas satu legenda urban yang benar-benar menyeramkan yang terjadi sama 4 anak muda yang sebenarnya cuma mau kerja, tapi berakhir terjebak dalam lingkaran horor yang benar-benar gila. Bayangkan kalian dapat proyek besar, masuk ke sebuah desa terpencil yang namanya saja sudah aneh, Kalasunyi. Kalian sudah diperingatkan sama penduduk lokal, seorang kakek pembawa rumput, untuk tidak ke sana. Tapi kalian tetap lanjut karena mengira, cuma tahayul desa. Kesalahan besar teman-teman. Nah, mereka ini ada 4 orang, yaitu Rian, si ketua tim yang kaku dan fokus sama target. Dimas yang sang fotografer yang jeli tapi santai, Sarah sang ahli lingkungan yang penakut dan punya firasat tajam, dan Maya sang sosiolog yang ramah dan pintar bicara. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi malam itu lewat rekaman suara dan kesaksian yang berhasil diselamatkan. Kalian tahu tidak perasaan janggal saat kalian masuk ke tempat baru? Udara desa itu tuh dingin sekali, kering dan sunyi, tidak ada suara burung, tidak ada jangkrik, cuma suara angin. Saat mobil mereka mendaki jalan setapak yang sempit, tiba-tiba seorang kakek tua menghadang di tengah jalan. Rian langsung menginjak rem, lalu menurunkan kaca mobilnya. "Permisi mbah, mau tanya, jalan ke desa Kalasunyi lewat sini ya?" Si mbah tua ini menatap kosong dengan suara bergetar berat. "Ulah, jangan ke sana, tempat itu sudah bukan urusan orang hidup." Dimas ini terkekeh, "Maaf mbah, kami ada tugas dinas dari kota. Cuma mau survei sungai sebentar kok, 2 atau 3 hari saja." Si kakek tua ini jawab, "Nanti kalau matahari tenggelam, kalian tidak akan bisa membedakan mana yang bernafas dan mana yang fana." Si kakek langsung berjalan menembus semak-semak dan hilang begitu saja. Saras mulai panik. "Rian, sumpah, merinding banget gue. Apa kita balik aja ke kota kecamatan? Besok pagi baru kesini lagi." "Tanggung Sar, jam 5 sore kita harus sampai biar gak kelamaan di jalan. Lagian proyek ini nilainya besar. Kita lanjut." And that guys, saat mereka masuk lebih dalam, mereka melihat sebuah warung makan di pinggir jalan guys. Depannya itu ada 3 mobil terparkir. Normal kan, mereka pikir itu mobil pelanggan yang lagi makan. Mereka memutuskan untuk turun, tapi Dimas si fotografer kita ini sadar sesuatu yang aneh. Pas dia pegang salah satu mobil itu, ini mobilnya kayak udah bertahun-tahun gak di jalan deh. Tebel banget dia punya. Mobilnya bahkan kempes total dan tertimbun tanah. Kemudian ngomong, mungkin mobil rongsokan yang sengaja ditaruh pemilik warung. Yuk masuk, bau masakannya enak banget, asli gue lapar. Bau masakan dari dalam warung itu memang harum sekali, menyengat sekali. Mereka masuk dan makanannya sudah tersaji di meja. Mengepul hangat, ada soto, nasi putih, dan sambal segar. Si Maya masuk nih. "Permisi, ibu, bapak, mau pesan." Hening, cuma ada suara pisau dari balik tirai bambu. Tak, tak, tak. "Gue cek ke belakang deh ya. Permisi." Pas Maya menyipak tirai, dapurnya kosong montong, dingin, dan tertutup sarang laba-laba tebal. Nggak ada kompor menyala, tapi di atas meja dapur ada kepala ayam yang terpotong rapi dan darahnya masih menetes. Maya nih langsung beralih keluar tirai dengan wajah pusut. "Guys, kita keluar dari sini sekarang, buruan." Saras nih, "Kenapa Mai? Demi apa? Nasinya." Dan pas mereka balik melihat ke meja makan, kalian tidak akan percaya ini. Makanan hangat tadi berubah dalam sekejap. Nasi putih hangat tadi berubah jadi gundukan belatung yang menggeliat. Soto ayamnya jadi air hitam busuk berbau bangkai. Rian nih ngomong sama temannya, "Cepat lari ke mobil cepat." Aku tidak bisa bayangkan seberapa panik mereka. Mereka lari keluar, mau kabur. Rian menghidupkan mesin, tapi pas mereka mau nyetir keluar desa, jalanan di depan mereka tiba-tiba tertutup kabut hitam pekat yang tebalnya minta ampun. Cuma ada satu jalan terbuka.
jalan yang menuntun mereka masuk ke dalam desa Kalasunyi. Mereka terjebak guys. Mereka masuk ke pemukiman. Suasana berubah lagi, tidak ada kabut. Mereka disambut sama seorang pria yang mengaku namanya Pak Hardi, kepala desa. Senyumnya lebar sekali. Terlalu lebar, kalian tahu kan jenis senyum yang kaku dan dipaksakan itu? Menyeramkan. Selamat sore adik-adik dari kota ya. Kami sudah menerima surat pemberitahuan proyek kalian. Mandi menginap di rumah dinas saya aja. Sudah malam, tidak aman berkendara di hutan. Ah, iya Pak Lurah, terima kasih banyak. Malam itu mereka berempat berkumpul di satu kamar. Tidak ada yang bisa tidur sama sekali. Teh hangat yang dikasih Pak Lurah tadi rasanya hambar dan sedingin air es. Saras sambil menangis pelan. Tempat ini nggak beres, gue mau pulang besok pagi, persetan sama proyek ini. Dimas langsung jawabin omongannya Saras. Gue setuju sama Saras. Kalian sadar nggak? Sejak kita masuk rumah ini nggak ada suara detak jam dinding, nggak ada suara jangkrik. Bahkan gue nggak dengar suara napas Pak Lurah pas dia dekat gue tadi. Besok jam 6 pagi, begitu matahari terbit, kita langsung cabut tanpa pamit. Kita cari jalan memutar. Pagi hari datang. Tiba-tiba pemandangan desa terlihat normal dan ramai kembali. Dari balik jendela kamar, Maya melihat aktivitas warga. Lihat deh, mereka beneran ada kok. Itu di seberang jalan ada seorang nenek tua lagi nyapu halaman. Di teras rumah sebelah, ada anak perempuan kecil lagi main boneka kain. Mungkin semalam kita cuma berhalusinasi karena kecapean. Sirian nih, baguslah. Yuk keluar, kita pamit sekarang. Di ruang tengah, Pak Lurah sudah menunggu mereka dengan senyuman lebarnya yang kaku. Mau kemana buru-buru? Sarapan dulu, setelah itu saya antar ke lokasi sungai. Maaf Pak Lurah, ada berkas penting yang ketinggalan di posko kecamatan. Jadi kami harus kembali dulu pagi ini. Pak Lurah nih senyumnya langsung hilang. Seketika wajahnya datar. Warga sudah bersiap menyambut kalian. Melihat perubahan wajah Pak Lurah, mereka langsung jalan cepat keluar kamar menuju mobil. Tapi sebelum masuk, Saras dan Maya membeku melihat pemandangan di halaman depan. Saras menarik jaket Dimas dengan gemetar. Dimas, lihat neneknya nyapu itu. Kenapa? Biasa saja Hah? Sapu lidinya sama sekali nggak nyentuh tanah, teman-teman. Sapu lidinya mengambang beberapa sentimeter dari tanah. Daun-daun di tanah tidak bergeser sedikit pun, tapi suara serek sapu lidi terdengar jelas di telinga mereka. Maya melihat ke arah anak kecil dan anak itu. Dia makan apa? Anak kecil yang tadi main boneka mendongak, tersenyum ke arah Maya. Giginya hitam pekat semua, dan yang dikunyah itu di mulutnya bukan makanan, melainkan tanah yang hitam dan penuh cacing yang menggeliat keluar dari bibirnya. Maya menjerit histeris, Rian, Dimas, jalan sekarang. Begitu mobil mereka melaju kencang, semua sandiwara pagi itu langsung hancur total, teman-teman. Rumah-rumah yang tadinya kelihatan bersih dan kokoh, dalam sekejap mata berubah jadi gubuk-gubuk hancur berlumut. Rumah Pak Lurah ternyata hanyalah balai desa yang sudah terbakar habis, menyisakan tiang-tiang hitam hangus. Warga desa yang tadi mereka lihat sekarang berlarian mengejar mobil, tapi mereka bukan manusia. Saras histeris melihat ke kaca belakang. Mereka udah mati semua. Si Dimas mencoba memotret lewat jendela. Astaga, di kamera gue nggak ada gambarnya, cuma asap hitam. Rian sambil berteriak menginjak gas. Pegangan semuanya. Kulit warga desa itu biru pucat dan wajahnya itu udah seperti itu, dan wajahnya udah nggak berupa wujud manusia lagi. Pak Lurah berlari di depan dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Matanya itu pas lewat warung di depan tadi yang mereka masuki itu, Saras melihat ke dalam mobil Avanza yang berdebu itu. Di kursi kemudinya itu ada 2 tengkorak manusia yang masih pakai baju kantoran.
Mereka adalah korban-korban terdahulu yang terjebak di sana. Tiba-tiba di dekat gapura keluar si kakek pembawa rumput kemarin. Muncul di tengah jalan, memegang obor dengan api berwarna hijau. Mbah minggir, mbah minggir. Kakek itu tidak minggir, dia malah melemparkan obornya ke tanah. Jalan di depan mereka tuh langsung lenyap, berganti jadi jurang sungai yang dalam dan penuh bau tajam. Rian, awas jurang! Tidak, membanting setir sekuat tenaga. Brak, brak. Mobil mereka berputar dan menghantam pohon beringin besar di tepi jalan dengan sangat keras. Kaca pecah, kantung udara mengambang, dan kesadaran mereka mengabur di telan rasa sakit. 1 bulan kemudian, sebuah tim penyelamat dan polisi melakukan pencarian setelah menerima laporan kehilangan. Mereka menemukan mobil CR-V hitam. Itu ringsek parah di dekat sebuah gapura bambu yang sudah tua dan hampir roboh. Tapi kalian tidak akan percaya ini, mobil itu kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada bekas darah. Cuma ada kamera digital milik Dimas yang tergeletak di lantai dengan baterai yang sudah habis. Ketika kamera itu dinyalakan kembali oleh tim forensik di kantor polisi, isinya benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Foto-foto awal perjalanan mereka ini sangat ceria. Tapi foto-foto terakhir, foto di dalam desa Kalosunyi hanya menampilkan gambar reruntuhan bangunan tua yang kosong dan sunyi di tengah hutan belantara yang lebat. Tidak ada warung, tidak ada rumah bersih, tidak ada warga, semua itu hanya delusi yang mereka rasakan saat masuk ke sana. Tapi ada satu foto terakhir, diambil otomatis oleh sensor gerak kamera dari dalam mobil yang ringsek. Foto itu menampilkan mereka sedang berdiri di halaman gubuk hancur. Mereka mengenakan pakaian lurik lusuh. Wajah mereka pucat tanpa ekspresi dan matanya itu hitam pekat. Dan di samping mereka berdiri Pak Lurah, tersenyum kaku menghadap kamera. Di bawah foto itu tertera tanggal digital yang terus berjalan secara waktu nyata atau real time. Teman-teman, mereka ini nggak mati. Kecelakaan itu tidak membunuh mereka secara fisik, tapi jiwa mereka tersedot masuk dan terperangkap di dalam desa Kalosunyi. Dan pagi hari mereka akan terbangun dan berpura-pura aktif sebagai warga desa sambil menyapu halaman dengan sapu mengambang dan mengunyah tanah yang hitam itu. Mereka tidak mati, tapi mereka tidak akan bisa pulang. Setelah tim melakukan riset lebih dalam dan memeriksa sisa rekaman suara yang tersembunyi di memori kamera Dimas, ternyata ceritanya tidak selesai di sana, teman-teman. Mereka tidak terjebak selamanya. Mereka berhasil pulang, tapi cara mereka lolos dari desa mati itu benar-benar gila dan menegangkan banget. Jadi setelah kecelakaan fatal menabrak pohon beringin itu, jiwa mereka memang sempat tersedot masuk ke dalam ilusi desa. Mereka berdiri di sana mengenakan baju lurik, bersiap menjadi warga baru yang dipaksa ikut sandiwara pagi. Tapi disinilah kelebihan tim ini. Sarah sebagai seorang ahli lingkungan menyadari sesuatu yang janggal dari tanah yang harus mereka kunyah. Guys, jangan ditelan. Jangan telan tanahnya. Ini bukan tanah biasa. Ini media pengikat jiwa kita. Rian mencoba menggerakkan tangannya yang kaku. Sial, badan gue susah digerakin. Pak Lurah ngeliatin kita terus dari teras. Dimas sambil berbisik lewat sudut mulut. Kamera gue masih di mobil yang ringsek. Sensor geraknya terus memotret kita. Itu satu-satunya jangkar kita ke dunia nyata. Kita harus balik ke mobil. Tapi gimana caranya? Setiap kali gue coba melangkah mundur, kaki gue malah maju ke depan mendekati Pak Lurah. Saat matahari pagi mulai naik, Pak Lurah berjalan mendekati mereka dengan senyuman lebarnya yang mengerikan. Tangan Pak Lurah memegang sebuah lonceng perunggu karatan. Selamat pagi warga baru, waktunya menyapu halaman, waktunya memberi makan tanah, ambil sapu kalian. Rian berteriak sekuat tenaga memecah kekakuan tubuh mereka. Kami bukan warga sini, kami mau pulang. Pak Lurah ini senyumnya langsung hilang, wajahnya berubah membusuk dalam sekejap. Di sini tidak ada jalan pulang, kalian sudah mendatangani kontrak dan memakan bau masakan kami. Tiba-tiba puluhan warga desa dengan wujud mereka yang asli mengepung mereka. Nenek yang tadi menyapu langsung mengarahkan sapu lidinya yang tajam ke arah Maya. Tapi Maya sebagai sosiolog yang paham adat, teringat ucapan kakek pembawa rumput
di batas aspal. Jangan memakan apa yang fana. Si Maya nih langsung memperingatkan teman-temannya. Rian, Dimas, Saras, muntahkan semua teh hambar yang kita minum semalam. Ingat rasa air putih di kota. Ingat rumah kalian, lawan ilusinya. Mereka berempat memaksa diri untuk muntah. Dan ajaibnya begitu mereka memuntahkan cairan hitam dari mulut mereka, pemandangan desa di depan mereka langsung retak seperti kaca yang pecah. Prang! Jiwa mereka terlempar kembali ke tubuh asli mereka yang masih duduk di dalam mobil CR-V yang ringsek menabrak pohon beringin. Rian terbangun dan kepala berdarah, megap-megap menghirup udara. Guys, kalian hidup. Dimas sambil membuka mata dan memegang dadanya. Astaga, gue bisa napas, badan gue gak sakit semua, tapi gue hidup. Rian, nyalain mobilnya buruan, mereka masih ngejar kita di dunia nyata. Benar saja teman-teman, di luar mobil yang hancur itu, kabut hitam pekat kembali mengepung mereka. Dari dalam kabut terdengar suara langkah kaki ribuan orang yang berlari mendekat. Pintu mobil digedor-gedor dari luar oleh tangan-tangan pucat yang tidak terlihat. Rian memutar kunci kontak mesin mobil menderu batuk, tapi tidak mau menyala. Maya menjerit, Rian cepat, katanya mulai retak. Rian berdoa sambil menekan pedal gas. Ayo dong menyala, ayo. Akhirnya mesin mobil menyala tepat saat kaca belakang pecah dihantam bayangan hitam. Rian langsung memindahkan gigi mundur, menginjak gas dalam-dalamnya tanpa peduli mobil sudah tidak punya bumper depan. Mereka nekat menerobos kabut hitam melaju mundur, melewati warung berdebu. Dan saat mereka melewati gapura bambu tua, suasana mendadak terang benderang. Udara dingin mencekam itu hilang, berganti dengan hangatnya sinar matahari siang di jalan aspal beton yang normal. Tapi mereka akhirnya ditemukan oleh warga desa tetangga beberapa kilometer dari sana dalam keadaan mobil yang hancur parah, dan mereka berempat lemas kelaparan. Proyek PLTA itu langsung dibatalkan total. Tidak ada yang berani kembali ke sana. Tapi apakah mereka benar-benar selamat tanpa bekas? Ini bagian yang paling bikin merinding teman-teman.